Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Oktaviani. Saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan penyuluhan untuk anak sekolah dasar dengan tema dalam pandemi COVID-19, tetap di rumah, belajar di rumah, berkarya di rumah. Selamat menyaksikan. Nah, adik-adik semua, berbicara tentang di rumah aja. Kenapa sih adik-adik harus di rumah aja? Kenapa sih Kak Andini gak boleh main ke kebun binatang, gak boleh main ke tempat bermain, gak boleh juga jalan-jalan di mall? Kenapa sih? Nah, alasannya itu adalah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Jadi dianjurkanlah untuk semuanya tetap di rumah saja. Bukan hanya adik-adik kok yang di rumah saja, para pekerja juga di rumah saja, yang kuliah di rumah saja. Jadi nggak apa-apa kan di rumah saja untuk sebentar. Nah, nanti ketika wabah COVID-19 sudah tidak ada, adik-adik boleh deh main seperti biasa, belajar seperti biasa di sekolah, bertemu teman-teman semua. Nah, kalau misalnya kan ini aku tuh harus pergi keluar karena mau beli belanjaan untuk bulanan. Boleh kok adik-adik kalau misalnya mau pergi keluar untuk belanja, tapi syaratnya yang pertama adik-adik harus menggunakan masker agar tidak terkena virus COVID-19, juga tidak menyebarkan virus COVID-19. Yang kedua, adik-adik juga harus membawa hand sanitizer dan sering mencuci tangan, karena bisa jadi benda-benda yang adik-adik pegang di luar sana itu terpapar virus COVID-19. Kemudian yang ketiga, adik-adik harus menjaga jarak, tidak boleh saling berdekatan, ya minimal 2 meter lah, jadi jangan terlalu dekat ya. Kemudian adik-adik juga setelah pulang dari luar kembali ke rumah, adik-adik harus mencuci semua pakaian yang adik-adik pakai karena agar terhindar dari virus COVID-19. Jadi gimana? Walaupun di rumah aja, adik-adik tetap harus menjaga kebersihan rumah, kebersihan lingkungan, kebersihan diri. Pokoknya di rumah aja, jangan pergi kemana-mana. Nah, kemudian berbicara tentang belajar di rumah, adik-adik gimana nih belajar di rumahnya? Lancar kan? Ayo, adik-adik belajar di rumah aja tetap bisa seru kok. Dan ini biar belajarnya itu gak bosen, gak gitu-gitu aja. Ada saran gak sih Kak Andini? Ada dong adik-adik semua. Yang pertama adalah adik-adik bisa mengubah suasana tempat adik-adik belajar. Contoh, adik-adik belajarnya di kamar. Nah, adik-adik bisa menghias kamar agar lebih indah dan lebih nyaman. Jadi adik-adik bisa deh belajarnya dengan seru. Nah, terus ada gak sih tips lain selain misalnya mengubah kamarnya jadi lebih indah, lebih cantik? Ada teman-teman. Yang kedua adalah adik-adik bisa belajar di pekarangan rumah atau di halaman rumah. Jadi adik-adik bisa belajar sambil lihat pemandangan halaman rumah, lihat bunga-bunga yang cantik, lihat kupu-kupu. Kalau yang punya hewan peliharaan seperti kucing, kelinci, sambil main. Jadi tetap belajar di rumah dan jangan bersedih karena nanti kita akan belajar lagi di sekolah setelah COVID-19 tidak ada. Kemudian berbicara tentang berkarya di rumah, adik-adik tahu gak sih kalau misalnya kita di rumah aja nih gak ngapa-ngapain, terus kerjaannya tidur, kerjaannya nonton TV seharian, atau enggak yang punya handphone, yang punya komputer main game, chattingan, atau misalnya adik-adik malah seringnya diem aja, gak ngapa-ngapain. Jangan seperti itu ya. Karena apa? Karena walaupun di rumah aja kita tetap harus produktif, atau kita tidak boleh mensia-siakan waktu. Kita harus memanfaatkan waktu walaupun di rumah aja. Lalu gimana sih Kak Andini caranya
di rumah aja kita harus ngapain sih Kak Dini? Ada banyak sekali hal yang bisa dikerjakan walau di rumah aja. Salah satunya adalah mengembangkan potensi diri kita. Seperti adik-adik ada yang suka menulis, ada yang suka menulis puisi. Nah itu dia, adik-adik bisa menulis puisi. Atau enggak Kak Andini, aku tuh gak suka puisi tapi aku bisa loh menulis cerita. Bagus banget, adik-adik bisa mengembangkan potensinya dengan menulis cerita. Bisa jadi loh adik-adik ada yang jadi penulis, ada yang punya buku nantinya, atau enggak ada yang jadi penulis skenario di TV-TV gitu. Bisa loh adik-adik. Terus misalnya Kak Andini, aku tuh gak suka menulis, aku tuh apalagi kalau puisi aku tuh gak bisa. Terus harus ngapain dong? Tenang aja, walaupun kalian misalnya gak punya skill dari menulis, ada lagi, kalian bisa melukis. Ada yang suka menggambar. Nah adik-adik bisa menggambar, bisa melukis, bikin sketsa. Bisa jadi loh adik-adik nanti jadi pelukis hebat. Bisa juga nanti adik-adik bikin sketsa rumah, jadi arsitek. Ih, keren kan? Terus misalnya gak bisa bikin puisi, gak bisa juga dari melukis gitu, gak bisa. Tenang aja, adik-adik di rumah aja banyak banget hal yang bisa adik-adik lakuin. Terus selain itu adik-adik juga bisa menanam. Ada yang suka menanam? Adik-adik punya lahan di rumah tuh, depan rumah atau misalnya di belakang rumah. Nah adik-adik bisa menanam tanaman-tanaman yang mudah sekali, seperti tomat, cabai, atau enggak nih pasti adik-adik suka yaitu strawberry. Tuh kan lumayan, nanti pas udah matang adik-adik bisa makan deh strawberry-nya. Atau enggak nanam cabai, tomat, pas udah matang bisa bikin sambal buat makan. Jadi adik-adik walaupun di rumah aja banyak banget loh hal yang bisa kita kerjain. Selain menulis, melukis, menanam di rumah, kita bisa juga loh seperti membuat bikin video gitu, nyanyi sama keluarga. Kan rame ya. Jadi di rumah aja tuh nggak ngebosenin, nggak boring, justru bisa happy. Karena walaupun di rumah aja semakin dekat dengan keluarga. Nah itulah adik-adik bisa mengolah potensi diri ketika di rumah aja. Dan bukan hanya yang kakak Andini sebutin, banyak lagi loh. Nah kalau kakak Andini boleh tahu adik-adik di rumah ngapain aja nih, boleh tulis di kolom komentar. Nah nanti kalau misalnya ini videonya kan ditontonnya bareng mama nih, nah minta bantuan sama mamahnya untuk tulis di kolom komentar apa sih yang adik-adik lakuin selain yang kakak Andini sebutin. Sekian dari bincang bersama Kak Andini. Nah sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Sebelumnya Kak Andini ucapin mohon maaf ya kalau banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Dan saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu. Hai teman-teman semua, apa kabar nak?